Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu yang agung, yang mulia, karena Tuhan telah memberi kesempatan buat kami untuk dapat beribadah di Gereja Presbyterian Indonesia Jemaat Okumene Rawabadung ini. Tuhan berikan napas kehidupan yang baru dan minggu yang baru buat kami. Kami pelayan Tuhan telah siap sedia untuk melayani jemaat-Mu. Urapi kami satu persatu yang memimpin ibadah liturgis dan pemain musik, dua syafaat dan pengumpulan persembahan istimewa. Gembala sidang kami, Pendeta Lasmian, Guru Nenggolan, Master Teologi Ademin. Urapi beliau Tuhan, supaya firman yang disampaikan dapat kami terima pada pagi hari ini. Bapak Ibu terkasih, kami sudah duduk di bangkunya masing-masing. Tolong tenangkan hati dan pikirannya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan sabda kebenaran daripada firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ampuni segala dosa kami, agar kami layak menerima firman-Mu pagi hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan ayat yang keempat. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ia atas aku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga yang maha kasih, kami mengucapkan syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal itu ganti kami kepada kematian, agar semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Peliharalah hidup kami ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang menjadi kekudusan dan kebenaran bagi kami. Ampunilah segala dosa kami oleh karena kurban yang telah diberikannya kepada kami. Dengarlah doa kami ini dan kasihanilah kami karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita sambut
dari nyanyian pelengkap hidup jemaat nomor 42 seindah siang di sinar terang. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini. Tertulis di kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Marilah kita membaca secara responsoria. Pada ayat yang ke-11 nanti kita sama-sama membacanya. Demikianlah firman Tuhan. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah jemaat. Ayat yang kedua, 2 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku. Memang kami masih hidup di dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan melakukannya kepada Kristus. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga ada milik Kristus sama seperti Dia. Bahkan kalau aku telah berdiri lebih dalam negara salah untuk membangun dan bukan untuk membuat. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku.
Mari kita sama-sama mencari sebelah. Tetapi tindakan orang-orang yang kata demikian bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Demikianlah bunyinya, berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita sambut dari Kidung Jemaat nomor 379 ayat 1, 4 dan ayat yang ke-7. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa hari langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan kejahatan kami, karena perbuatan dan pikiran kami yang melanggar hukum-Mu. Kami senantiasa menuruti godaan setan, hawa nafsu dan tabiat kami yang jahat itu. Sepantasnya kami menerima ganjaran sesuai dengan kejahatan kami, tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa dan kesesatan kami, dan suruhlah Roh Kudus-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, supaya kami dapat berbuat baik dan mematuhi segala kehendak-Mu di dalam kebenaran, hingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita nyanyi, jangan pernah menyerah.
Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita sambut dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 436.
Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan tertulis di kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-31. Marilah kita membaca secara responsorial. Di ayat 31 nanti kita sama-sama membacanya. Demikianlah firman Tuhan ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Jemaat, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia adalah dan juga mendatangkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, adakah dasarnya untuk berbeda? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan ayat berapa tadi? Maaf ya. 27 ya. Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia diciptakan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya bahwa dasar Allah yang akan mendatangkan baik kepada manusia Sama-sama kita membacanya. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan, ya Tuhan Allah, kuatkan kami melakukan sesuai dengan firman. Amin. Mari kita sambut dari Kidung Jemaat nomor 369A ayat 1 dan 2. Jemaat kami undang untuk berdiri. Yesus
bersaksi mengirarkan pengakuan iman kita bersama-sama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita dengarkan kur jemaat.
Marilah kita dengarkan warta jemaat pada minggu pagi ini. 1. Kebaktian sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu dilaksanakan di Rawabadung pada pukul 8.00 WIB. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tadi pagi saya melihat dan saya wawancarai sendiri, cuma 15 orang yang hadir, 3 orang anak bayi. Mungkin masih banyak anak-anak kita yang belum bergabung. Tolonglah kita bawa dan kita ajak jam 8 pagi. Kata si Wilis tadi 3 guru sekolah minggu dan 2 lerling calon guru sekolah minggu. Karena dulu saya awalnya sebelum majelis, saya 5 tahun guru sekolah minggu. Saya suka itu ngajar anak-anak sekolah minggu. Yang kedua, kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga diadakan di rumah keluarga Ibu Julinda Nenggolan pada hari Rabu 19 Maret 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kiranya kita saling mengajak. Kemarin di rumah gembala sidang kita, saya hitung cuma 9 orang. Padahal jemaat ini ada 30 orang kan? Ini dekatkan 2 Juli dari sini. Karena mungkin di Pondok Kelapa jauh, ini dekat. Kami mohon untuk kita semua saling mengajak dalam bahasa Batak, masih beta-betaan. Amin. 3 2 semalaman. Setiap hari Kamis dilaksanakan 2 semalaman di Pondok Kelapa. Keempat, latihan kor. Latihan kor dilaksanakan setiap hari Minggu setelah ibadah minggu pagi di Gereja Presbyterian Indonesia Jemaat Oikumene Rawabadung dan setelah ibadah kebaktian rumah tangga pada hari Rabu. Dan pokok-pokok doa pada minggu ini boleh kita baca di warta yang sudah kita pegang masing-masing. Demikianlah warta jemaat pada minggu pagi ini, Bapak Ibu yang terkasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Belum kita mendengar firman Allah yang disampaikan oleh Ibu Gembala Sidang Pendeta Rasmian Master Teologi Akademi, kita angkat pujian nomor 827. Kita bangkit berdiri ayat 1 dan 2.
berkomitmen di hadapan Tuhan Yesus Kristus bahwa kami semua suka menuturkan tentang cerita-Mu, ya Tuhan kami. Bapa, dengan tuturan cerita kami melalui puji-pujian kami percaya Engkau jadikan menjadi dupa yang harum dalam tata kerajaan-Mu. Tak satu pun terlewatkan oleh tangan Tuhan ketika kami bersaksi, bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, setelah Tuhan menghampiri kami dengan lawatan tangan-Mu di atas kepala kami, pribadi lepas pribadi, itu tangan yang tertusuk dengan paku itu. Saatnya Bapa, dengan kuasa Roh Kudus, kami mau duduk diam mendengarkan suara Tuhan yang suci dan kudus melalui pemberitaan dari firman Alkitab yang hidup, di mana Yesus sendiri yang berfirman bagi kami melalui mulut bibir hamba-Mu yang Kau pakai bagi kami semuanya. Kami haus akan firman-Mu. Mari Bapa, berikan kami puas, berikan kami kenyang dengan kuasa-Mu, dengan firman-Mu, melalui mulut bibir hamba-Mu, dengan urapan Roh Kudus-Mu. Pakailah dia untuk menyampaikan isi hati-Mu, supaya kami semua puas dan kenyang. Ada kuasa roh jahat yang tidak suka dengan sukacita ini. Kami bersatu hati, kami tolak, kami injak hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau yang Roh Kudus yang kami izinkan untuk berkuasa di dalam pemberitaan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita yang tertulis dalam Injil Markus. Injil Markus pasal 5. Kita baca secara responsorial. Cerita ini adalah cerita yang dituliskan oleh hamba Tuhan yang diilhamkan oleh Allah sendiri, dan cerita ini, firman Tuhan ini menjadi kehidupan bagi kita yang tidak pernah usang dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Satu kesatuan cerita ini dalam satu perikop dituliskan, yaitu Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Satu pasal ini kita baca 1 sampai ayat 20 dengan bersahut-sahutan. Saya akan mulai dari ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Silakan. Yang ketiga, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sedemikian dulu dari rantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menyelamatkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Yesus mengabulkan
permintaan mereka. Lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah itu. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Mari bersama-sama. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Terpujilah Allah kita di tempat yang maha tinggi, yang tidak pernah usang, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, berkuasa tetap dan maha besar, maha pengasih, sampai saat ini. Firman-Nya berkuasa di daerah Rawabadung ini. Dimuliakanlah Allah yang maha tinggi. Terpujilah Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan ini. Bahkan mungkin mulai kita tahu kekristenan, mulai kita mengerti tentang agama Kristen, kita sudah tidak terhitung lagi mungkin untuk membaca cerita ini. Bahkan di gereja ini pun udah sering kali diperdengarkan. Tapi ingat, setiap kali firman Tuhan diperdengarkan selalu baru, tidak pernah basi. Maka di dalam Ulangan dikatakan, ajarkanlah berulang-ulang kepada anakmu firman Tuhan, dan kalungkanlah itu di lehernya. Ya, jadi setiap hari kita harus mengajarkan firman kepada anak kita, kepada cucu kita, harus kita ajarkan. Meski itu tidak kita sebut tertulis di mana dan ayat berapa, tetapi setiap kita mengajar kepada anak kita, kepada cucu kita, biarlah itu mengandung firman Tuhan. Dan dianjurkan oleh Tuhan supaya kita lakukan berulang-ulang. Itu adalah ajaran kuno yang tertulis dalam kitab Ulangan kepada bangsa Israel awalnya. Kalau kita lihat, bangsa Israel itu adalah bangsa yang kuat, bangsa yang sangat fanatik kepada Tuhan. Maka kita lihat bagaimana kesuksesan mereka. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Tidak terkecuali bangsa Israel. Dikatakan tadi dalam pembacaan 1 Korintus, apakah firman ini, apakah kuasa ini hanya bangsa Yahudi saja? Tidak. Ke semua orang yang menerima dan percaya. Jadi kalau bangsa Israel diberkati, kita juga pasti diberkati Tuhan. Asal kita terus berulang-ulang mengajarkan firman Tuhan ini kepada keturunan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tadi terbersit dalam pembacaan firman Tuhan ini tentang orang gila. Iya kan? Kita lihat, kita dengar, loh, ada orang gila. Dan orang gila ini kita lihat dalam pembacaan tadi, ya, dia sering ngamuk, teriak-teriak, dan tempatnya di tempat sepi, itu kuburan, bukit-bukit, ya. Jadi kalau orang selalu mencari tempat sepi, tidak mau berteman dengan orang lain, awas, jangan sampai nanti naik stadium 2.
hati-hati. Kalau ini yang di Gerasa ini udah stadium 4. Untung Yesus datang. Bukan stadium 4 saja, udah sampai stadium 4C. Kalau sudah sampai stadium 4C, udah susah. Manusia tidak bisa lagi mengatasinya, ya kan? Dikatakan di situ apa tadi? Orang berulang-ulang rantainya diputus dan dia berkeliaran, berteriak-teriak sehingga orang menjadi takut. Jadi udah stadium C. Sama seperti dulu ada, ya dikatakan anak rohani kami dari Bekasi. Dia penyakit kanker payudara. Ketika kami datang, kanker itu sudah melubangi payudaranya dan sudah dalam ke dalam. Kalau kita lihat di dalam itu seperti ada yang putih, seperti tulangnya udah ditembus, dan di sekelilingnya ada jamur-jamur. Saya berusaha untuk menyucinya dengan tangan telanjang, cuci, sabun, bersih, lalu dibungkus dengan sirih. Kita buat waktu itu bungkusnya sirih. Lalu kita bawa ke rumah sakit Siloam, karena RCC itu pusat penyakit kanker. Kita bawa ke rumah sakit Siloam. Dia seorang kombes polisi, tapi full ketakutan, takut. Dia selalu bertanya dengan kematian, apakah saya masih bisa bertahan? Ya, semua kekhawatirannya diserahkan kepada saya. Ketika masuk dokter spesialis kanker, dokter mengatakan sendiri aja Bu. Dia nggak mau. Dia tarik tangan saya masuk ke dalam ruangan khusus untuk edukasi. Lalu dokter periksa, ternyata dia sudah kanker stadium 4C. Tapi namanya dokter, dia selalu menguatkan. Lalu dirawat ada berapa bulan, lalu meninggal. Nah, ini mungkin bukan fisik ya, tetapi roh yang bermasalah. Tetapi roh yang bermasalah merusak tubuh. Bagaimana rusaknya tubuh? Setiap hari diambil batu, lalu dipukuli tubuhnya. Di mana tadi saudara? Tadi dia katakan setiap hari. Yang tidak, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan, bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Coba pukuli dirinya dengan batu, rusak nggak? Rusak. Rohnya rusak, fisiknya juga rusak. Rusak, saudara. Coba waktu yang tidak tepat, Yesus tidak mampir di daerah itu, bagaimana jadinya ini? Anak orang Gerasa ini. Gerasa itu adalah namanya kampung, ibaratnya Rawabadu. Ada orang yang bermasalah, lalu sebutkanlah orang di Rawabadu, namanya gak disebut. Rusak tubuhnya dan sakit. Tetapi karena rohnya bermasalah, maka fisiknya tidak dirasa lagi sakit. Itu sebabnya saya menuliskan pokok pikiran pada kita hari ini. Saya membacakan satu kalimat, demi Allah yang hidup, jangan siksa aku, Yesus anak Allah. Itu yang kita lihat.
permohonan setan kepada Yesus supaya setan itu jangan disiksa. Dalam Matius 28 ayat 18 sampai 19 dikatakan, segala kuasa telah diberikan kepadaku, yaitu kuasa di sorga dan di bumi. Kepada siapa, saudara? Kepada Yesus. Yesus menghampiri kita, mengasihi kita, memberi kasih karunia kepada kita, supaya kita terus beriman bahwa Yesus sanggup menjaga kita setiap saat dan setiap waktu. Mungkin permasalahan kita belum seperti orang yang ada di Gerasa ini, tapi yang pasti kita punya masalah. Dan masalah ini menurut kita besar. Tidak pernah orang mengatakan saya bermasalah, tapi masalah itu kecil. Kalau masalah itu masih kecil, masih biasa-biasa saja, tidak ada apa-apa. Tapi kadang-kadang pandangan dia yang kecil itu menutupi retina matanya. Karena retina mata kita kecil, maka masalah itu ada di retina matanya, maka jalan dia gelap. Tapi sebesar apapun masalah kita, kalau itu tidak menutupi retina mata kita, tidak menutupi retina iman kita, kita tetap kuat. Karena Yesus ada di retina mata kita yang kecil ini. Mari kita tempatkan Yesus di mata yang kecil sebiji pasir ini, maka kita akan tetap kuat dan tidak menyakiti diri kita sendiri. Maka dikatakan sekali lagi, demi Allah yang hidup, jangan siksa aku, Yesus anak Allah, yang sanggup untuk mengatasi, yang sanggup untuk mengusir setan dari rumah kita, dari hati kita, hanya Yesus. Jangan pernah lari kepada manusia, hanya Yesus. Saudara, tahun 83 saya sudah masuk SMA, udah sekolah di SMA. Dan kalau sekolah, setiap hari saya harus naik angkot atau naik mobil, namanya mobil Siantar Jaya, dari Jalan Asahan, Perumnas Batu Anam, terus ke Pajak Horas. Pajak Horas itu adalah kotanya Pematang Siantar. Jadi setiap hari saya harus naik Siantar Jaya atau Sinar Bangun dan turun di Pajak Horas. Di Pajak Horas ini yang paling berkesan adalah bagi orang-orang yang setiap hari namanya jonggara. Jadi kalau orang ada gila-gilanya pasti dibilang jonggara. Jonggara ini orang gila. Rambutnya ini rambut apa ini namanya? Gimbal. Ya, rambut gimbal. Kenapa gimbal? Karena tidak pernah mandi dan tidak pernah disisir. Tapi kalau zaman dulu, kalau rambut gimbal itu adalah kebanggaan. Karena itu dikatakan orang sakti. Katanya rambutnya di kalau bahasa Batak didandani begu. Jadi banyak orang yang minta porkas ke si jonggara ini. Biasa kita kadang-kadang kelihatan waras, tetapi sering bertanya kepada orang yang tidak waras. Coba kalau kita lihat orang-orang gila, pasti kita tanya dulu nomor, tanya dulu bagaimana nasib saya. Padahal dia orang gila. Seperti yang dikatakan indigo itu jangan saudara kira itu orang hebat. Indigo itu adalah orang yang tidak waras. Makanya dia sering aneh. Sedikit bedanya dengan autis. Tapi indigo pada zaman sekarang ini
dan banyak yang nonton. Yang nonton adalah orang yang waras, dan yang dipercaya adalah orang yang tidak waras. Aneh kan? Untung ada Yesus datang ke Rawabadung. Datanglah hai semua orang yang waras kepada Yesus. Kalau orang indigo gak pernah mau tuh kepada Yesus. Cari orang indigo, ajak ke gereja, gak bakal mau. Orang gila juga begitu. Jadi waktu saya tahun 83, begitulah kerjaan saya. Dan tempat turunnya saya adalah tempat mangkalnya si Jonggara ini, orang gila. Dan perempuan-perempuan dan ibu-ibu juga ada yang gila. Setiap pagi ada yang melahirkan kalau kita ada di sana. Jadi perempuan-perempuan ini melahirkan orang gila juga. Jadi perempuan yang gila ini kan berkeliaran setiap hari. Makanya dia hamil dan melahirkanlah di teras-teras pajak Horas itu. Nanti anaknya diambil oleh, tak siapa yang ngambil saya kurang ngerti karena saya masih SMA waktu itu. Saya hanya menonton. Suatu kali saya turun dari Siantarjaya, lalu saya naik ke pajak Horas. Di tengah tangga saya melihat orang gila. Karena saya melihat orang gila, saya dikejar, lalu saya dipukulin di pajak Horas itu. Dalam hati gini, sesudah saya udah pendeta, oh mungkin waktu saya SMA ada kali setan dalam badan saya, maka saya dipukul orang gila itu. Waktu itu saya lari, lalu dibela satpam pedagang-pedagang di pajak Horas itu. Jadi dia selalu ingin menyiksa orang, menyiksa diri sendiri. Maka untuk orang gila, orang yang tidak waras, tidak perlu kita kawani bicara dan tidak perlu kita komunikasi. Yang bisa berkomunikasi kepada orang gila hanya Yesus. Timbul pertanyaan, Yesus sekarang udah gak ada di sini, pendeta. Dari mana kita panggil Yesus untuk menolak, mengusir roh-roh jahat yang ada di tempat orang gila ini? Kuasa Roh Kudus. Aku akan memberikan kuasa kepadamu dan kau akan sanggup kena racun tetapi tidak mati. Kemudian mengusir roh-roh jahat. Kita akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ya kan, setelah Yesus naik ke surga, aku akan memberikan kuasa. Kisah para Rasul. Kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus oleh Parakletos. Dan ketika kita diracun karena kita mengabarkan Injil, kita tidak mati. Tuh, luar biasa kan? Ketika kita diuji karena kita mengabarkan Injil, lalu dilempar ular kepada kita. Ular itu adalah kejahatan. Kita tidak mati. Nah, itu dia. Siapa yang bisa mengusir roh jahat pada orang gila pada zaman sekarang? Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Firman Tuhan tetap penuh kuasa. Amin. Amin. Orang yang tidak waras yang digerasa ini disembuhkan oleh Yesus. Rohnya diusir, kemudian roh jahat itu minta tolong kepada Yesus. Lihat. Nah, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Lihat, setan juga sering menghampiri Yesus kalau dia sudah terdesak dan menyembah Yesus. Setan menyembah Yesus. Baca firman Tuhan. Orang itu yang kerasukan setan itu menyembah Yesus dan berlari-lari untuk mohon ampun supaya dia jangan diusir. Ada banyak orang pergi berlari-lari kepada Yesus, menyembah Yesus, tetapi
kadang-kadang dia orang yang tidak berkenan kepada Yesus. Karena apa? Yang penting bagi Yesus adalah pemberlakuan firman Tuhan. Banyak orang yang rajin berdoa, banyak orang yang rajin datang ke gereja, tetapi tidak pernah berbuat apa-apa. Tidak pernah berbuat apa-apa, dia hanya bermeditasi. Ingat, agama Kristen bukan agama meditasi, tetapi agama yang action, melakukan korban. Setan tidak pernah berkorban. Walaupun dia rajin menyembah, walaupun dia takut kepada Yesus, tetapi dia tidak pernah berkorban. Kita dianjurkan untuk datang menyembah, berlari menghampiri Yesus, menyembah Yesus, tetapi kita juga harus bertindak, berbuat kepada sesama kita. Hari ini masih takut untuk bertindak, berbuat, berkorban untuk Tuhan Yesus? Puji Tuhan. Harus lengkap ya. Berlari menghampiri Yesus, menyembah Yesus, lalu berbuat. Perbuatannya apa? Kalau ada orang yang lemah, kita wajib menguatkan. Kalau ada orang yang sakit, kita harus datang untuk menghiburnya. Kalau ada orang yang bangkrut, kita harus datang untuk membantu, menolong dia, mengangkat dia supaya bangkit kembali. Itu tugas kita di dunia ini. Itulah yang dilihat oleh Yesus bagi kita, saudara yang dikasihi. Maka kita lengkap dengan kekuatan dari surga, sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang seperti ini mampu untuk membuka rantai-rantai iblis yang mengikat orang-orang intayan setan. Sanggup, karena dipenuhi oleh Roh Tuhan. Jadi kalau kita sudah mau datang untuk melayani orang, katakan dalam hatimu, Roh Tuhan ada padaku. Jangan lupa, Roh Tuhan ada padaku. Setan mendengar, dia akan lari. Roh Tuhan ada padaku. Demi nama Yesus, aku mengusir roh jahat yang ada di dalam tubuh orang ini. Amin. Begitu saudara. Jadi jangan pernah takut. Roh itu kemana? Kita usahakan supaya dia jangan transfer ke manusia lain. Biarlah dia pergi ke babi, ke binatang. Babi ini adalah konotasi manusia yang, kalau babi itu bagaimana sih sifatnya? Pertama apa? Kalau kita makan nggak cuci piring, apa katanya? Sadari babi mau makan di balik kepala kanan. Pernah dengar seperti itu? Orang kalau makan tidak dicuci piringnya, ditumpuk di kamar mandi, jorok, itu seperti babi. Itu seperti babi. Bagaimana dia melayani? Apalagi contohnya kalau zaman dulu, anaknya sudah 12, zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kalau anaknya 12 dimuliakan, itu hebat. Zaman dulu ya, zamannya hebat. Mereka banyak. Anaknya 13, 16. Dulu teman saya anaknya 16, mamanya teman saya. Sampai mamanya melahirkan dia ngumpet. Nggak kelihatan karena dia malu. 16. Lalu ada orang mengatakan, "Hey baby, kurang gue enak. Apa lah yang cek corona?" Ada kayak gitu yang mengatakan. Karena semua anaknya gak ada yang beres. 16, ada yang pencuri, ada yang ya jadi sampah. Tapi di sini nggak ada ya. Tapi kan ini kan dunia luas, ya kan? Luas, di sini nggak ada. Di sini aja nggak ada anaknya 16, nggak ada. Ada anaknya 16 di sini? Nggak ada. Ada pun 16
16 karena dia punya anak sekolah minggu 30. Jadi kalau tanya berapa anakmu? 30. Ternyata yang dimaksud adalah anak sekolah minggu. Anak-anak yang mantap, yang bagus. Babi itu hanya tahu beranak. Tetapi kerjanya malas. Lihat babi, tidur melulu nggak? Mandinya di air bersih nggak? Di kubangan. Nah ini adalah karakter manusia sarang apa? Sarang apa? Setan. Jadi kalau orang penjorok, rumahnya jorok, malas, masuklah ke situ pasti banyak setan atau legion. Karena tak hanya satu setannya, Bang. Legion itu setannya banyak. Kalau masih satu sih masih orang waras juga ada kali setannya 1-2. Tapi kalau sudah legion, sudah banyak. Datang orang udah mau digigit. Lihat orang seperti lihat musuh. Itu legion. Jadi kalau orang lihat manusia yang lain curiga terus mau gigit, mau hancurin, itu udah kena legion. Gak pernah senang lihat sesama. Sesama dianggap sebagai musuh. Itu udah legion itu saudaraku. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, binatang yang tidak pernah melihat matahari apa saudara? Babi. Babi gak pernah lihat matahari karena matanya selalu ke. Jadi kalau orang tidak pernah terang matanya, selalu melihat ke bawah, tertunduk, udah mulai itu ada karakter babi. Ini semua kita tolak di dalam nama Yesus, supaya legionnya jangan masuk kepada kita. Makanya kalau orang Kristen jangan jalan nunduk-nunduk, nanti seperti babi. Ke bawah terus, tidak pernah menengadah. Kita berjalan. Sekali-kali lihat ke atas lah. Kalau lihat ke atas terus pun nggak bang. Kan kita lihat ke atas, kita kan lihat matahari bisa. Jadi Yesus mengatakan perintahkan, orang gila itu mengatakan perintahkan supaya kami pergi ke babi-babi itu, ya kan? Bukan dikatakan perintahkan kami kepada keledai itu. Yakin saudara ada keledai di situ? Ada. Tapi setannya nggak mau ke keledai, karena keledai adalah tunggangan ya. Ada kuda di situ, kuda banyak. Perintahkan kami supaya kami pergi ke kuda, karena kuda adalah tunggangan kekuatan manusia. Coba baca-baca cerita sejarah. Raja-raja yang ditunggangi apa? Kuda ya. Kuda. Tapi setan itu tidak diperintahkan ke kuda, tidak diperintahkan ke keledai, tapi diperintahkan ke babi. Kita tidak membahas kuda atau keledai. Nanti ada waktunya kita akan membahas. Mari kita lihat. Kita sudah sampai di penghujung saudaraku. Lalu setan itu meninggalkan orang gerasa itu dan menjadi gila atau waras? Waras. Dia menjadi waras. Setelah dia waras, apa katanya? Yesus, aku mau ikut. Aku mau ikut. Tapi Yesus katakan, tidak usah. Tidak usah. Pulanglah ke rumahmu, pulanglah ke daerahmu, pulanglah ke kotamu. Untuk apa? Bersaksi. Mau bersaksi? Mari kita bersaksi. Pernah menerima mujizat dari Tuhan? Saksikan. Tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi penatua, tidak harus menjadi diaken. Tapi Tuhan katakan, pergilah, saksikan mujizat yang kau terima dari Tuhan. Jangan malu-malu, saudara. Setiap hari kita menerima mujizat dari Tuhan. Tetapi ketika dipanggil
Bagi saudaraku yang mau bersaksi, yang menerima mujizat dari Tuhan, satu pun gak ada yang mau. Pasti malu. Padahal itu perintah Tuhan. Dengan kesaksian, mungkin orang bisa bertobat. Mungkin orang menjadi kuat. Ada ruang kesaksian dibuka. Tapi tidak ada yang mau untuk bersaksi. Bisa bersaksi melalui pujian. Tapi yang dimaksud di sini bersaksi pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Itu yang perlu kita saksikan. Pengalaman pribadi kita dengan Tuhan dalam 1 minggu itu, masa nggak ada sih? 1 minggu nggak ada pengalaman. 1 minggu nggak ada pengalaman dengan Tuhan. Lah itu namanya sudah mardodos. Mardodos, apa yang mardodos? Bayangkan aja itu. Itu kambingnya Pak Tarno. Mardodos. Kita tidak mau mardodos, harus punya warna. Hari Minggu mau bersaksi? Kalau sekarang dari itu kesaksian. Sudah menerima mujizat dari Tuhan? Mau bersaksi? Terpujilah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Yang berkata amin itu jangan diri sendiri. Kalau kita mau menyaksikan Kristus, berarti kita cinta Kristus, ya? Amin. Kita nyanyikan supaya kita tergerak untuk bersaksi di hari ke depan. Ku mau cinta Yesus.
orang-orang gerasa yang sudah waras itu untuk bersaksi ke daerahnya. Demikian juga Tuhan, semua yang sudah menerima kesaksian pribadi daripada Engkau, tak terkecuali Engkau perintahkan untuk bersaksi tentang mujizat dari Allah yang memberikan sukacita, damai sejahtera. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, kita masuk dalam rangkaian ibadah selanjutnya. Kita memberikan persembahan syukur untuk pekerjaan Tuhan dari tempat ini sampai ke ujung dunia. Kita nyanyikan Hidup Jemaat PKJ 242 ayat 1 dan 2, kantong persembahan dijalankan. Sudah
penuai yang Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Menjadi saksi dimanapun kami berada atas kesaksian pribadi kami bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih berkat-Mu yang berlimpah-limpah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa dari pemberian Tuhan yang begitu banyak kami terima dari Tuhan. Sedikit kami kembalikan kepadamu Bapa untuk memperlebar kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, seberapa juga yang kami berikan, Engkau juga Bapa yang melihat kami, dan Engkau membuka hati kami semakin hari, semakin terbuka hati kami. Bukan hanya kami berlari-lari dan menyembah Engkau sama seperti orang gila yang digerasa ya Tuhan. Tapi kami berlari menyembah dan membuka hati dan tangan kami untuk kerajaan Allah. Inilah firman yang kami dengar dari Tuhan pada saat ini. Firman ini biarlah tumbuh berbuah manis bagi sesama dan manis terlebih untuk Tuhan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Dengan itu Bapa, dengan buah yang manis itu, kami mau bersafaat dengan orang lain. Kami mau bersafaat untuk presiden kami Tuhan, yang menerima amanah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, untuk melayani, melindungi kami di negeri Indonesia yang besar ini. Pakai dia Tuhan, jauhkan dia dari kecurangan, kepentingan diri sendiri, atau kepentingan kroni, atau kepentingan lembaga-lembaganya sendiri. Tetapi Bapa, biarlah dia menjadi utusan yang menerima amanah dari Tuhan, mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Kami juga berdoa untuk seluruh yang membantu para menteri dan lembaga-lembaga yang lain, baik itu swasta, baik itu negeri. Semuanya ini Bapa bersatu hati untuk memajukan negara kami, supaya negara kami ini menjadi negara yang besar dan negara yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk semuanya yang jujur, tulus, dan berkorban untuk negara kami ini. Berkatilah mereka, jauhkan mereka dari kekurangan, tetapi cukupkan segala keperluan mereka. Kami juga doakan para penggugat atau orang-orang yang tidak senang negara kami ini, baik bahkan pemecah belah, suka mengadakan disintegrasi. Tuhan tolong supaya mereka sadar dan bertobat, supaya mereka mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Kami juga berdoa untuk rumah sakit, gereja, dan semua lembaga-lembaga sosial kemanusiaan. Tolong berkati ya Bapa. Berkati gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia, terusnya di Indonesia. Biarlah mereka berani untuk bersaksi kebenaran dan keadilan. Terlebih gereja Tuhan yang ada di Rawabadung ini, semuanya Tuhan kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya adalah batu karang yang teguh di tempat ini, yang tidak tergoyahkan oleh kuasa apapun. Kami percaya di gereja ini ada kuasa Allah, kuasa firman Tuhan, dan setiap orang yang datang ke tempat ini dikuatkan oleh kuasa firman Tuhan dan tidak takut oleh hal apapun yang datang dari dunia ini. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mereka lupa untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mereka terlena dengan duniawi. Tuhan tolong supaya mereka dapat bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Bapa, demikian juga kegiatan-kegiatan di gereja ini, baik di sekolah minggu dan semua Tuhan program yang dilaksanakan seminggu ke depan, kami pertaruhkan kepada tangan Tuhan. Tuhan yang menetapkan menjadi suatu pekerjaan yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami yang kami serahkan kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan yang mengabulkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tiba di penghujung ibadah ini. Kita nyanyikan Kirim Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 3.
berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saksikanlah kebaikan Tuhan, mujizat yang sudah kau terima dari Tuhan ke daerahmu, ke rumahmu, kemana saja engkau pergi. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus yang memberi kekuatan kepadamu ketika engkau bersaksi demi kemuliaan Kristus, dan berkat Tuhan melimpah bagimu sekarang kekal sampai selama-lamanya.